Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar bahasa Indonesia bersama Bu Fatma. Pertemuan kedua ini kita akan lanjut kembali mengenai surat lamaran kerja. Kita lihat sistem surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal surat lamaran kerja. Artinya tempat tinggal si pelamar itu sendiri, kapan si pelamar itu menulis surat lamaran kerja. Kedua, perihal dan lampiran. Perihal isinya surat lamaran kerja, sedangkan lampiran isinya satu berkas. 3. Alamat yang dituju. Alamat yang dituju ini adalah alamat perusahaan, di mana perusahaan itu berada. 4. Salam pembuka. Salam pembuka sebaiknya kita mempergunakan salam umum, yaitu dengan hormat. Kurang baik kita mempergunakan salam keagamaan. 5. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka itu adalah identitas si pelamar, seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat. 6. Paragraf isi. Paragraf isi persyaratan, seperti pas foto, fotokopi KTP, fotokopi ijazah, dan lain-lainnya. 7. Paragraf penutup. Isi dari paragraf penutup ini adalah harapan kita diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut, dan kita harus mengucapkan terima kasih kepada pimpinan perusahaan tersebut. Yang kedelapan, salam penutup. Salam penutup kita isi adalah salam hormat si pelamar atau salam takzim. 9. Nama dan tanda tangan si pelamar itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat info lowongan kerja yang ada pada kamu masing-masing. Nah, kita lihat ada nama perusahaan di dalam lowongan kerja, tenaga yang dibutuhkan ada, persyaratan si pelamar, waktu berakhir surat lamaran tersebut. Nah, sekarang dengar Ibu jelaskan masing-masing. Nama perusahaan itu kita lihat di situ apa perusahaan itu namanya. Setelah itu tenaga yang dibutuhkan seperti di dalam contoh. Nah, seperti staf HRD, fasilitator teknik, fasilitator ekonomi. Nah, kita lihat kualifikasi pendidikan. Sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana ekonomi. Yang kedua, mahir dalam mengoperasikan komputer. 3. Siap ditempatkan di wilayah Provinsi DKI. 4. Diutamakan yang memiliki SIM A atau SIM B. Terus dapat bekerja sama dalam tim. Nah, apabila salah satu kualifikasi ini kamu tidak memiliki, jangan masukkan surat lamaran kepada perusahaan tersebut. Udah pasti kita tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Nah, kelengkapan surat lamaran. Dalam surat lamaran itu kita harus tuliskan ada CV kita, nomor AP yang aktif, fotokopi ijazahnya, fotokopi KTP, sama dengan persyaratan pada isi surat lamaran tersebut. Nah, berikutnya alamat yang dituju. Di dalam PT Putra Perkasa ini, lamaran ditujukan kepada Kepala Satuan Kerja yang disingkat dengan Satker. Nah, yang beralamat Jalan Duren Jaya Selatan, RT 005, RW 002, nomor 6, Kelurahan Kalibata, Pancoran, Jakarta. Lamaran paling lambat diterima tanggal 20. Nah, kita lihat di sini. Surat info lowongan kerja tadi udah ada di tangan kamu masing-masing. Kamu akan menulis surat lamaran kerja sesuai dengan info lowongan kerja yang kamu punya. Nah, setelah kamu pahami, silakan kamu bikin surat lamaran kerja. Setelah selesai, kamu kumpulkan. Kalau ada yang kurang paham, silahkan hubungi Ibu. Selamat bekerja dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.